Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat manis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang hari raya Idul Fitri. Bahwa hari raya Idul Fitri ini merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah puasa. Idul Fitri memiliki makna yang berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai dari kewajiban berpuasa itu sendiri, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika Idul Fitri ini tiba. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah menjadi penyempurna puasa Ramadan. Dalam hadis dikatakan, "Syahrul Ramadhana mu'allakun bainas sama'i wal ard, wa la yurfa'u ila Allahi illa bi zakatil fitr." Puasa pada bulan Ramadan itu digantungkan antara langit dan bumi. Tidak diangkat pada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan zakat fitrah. Dalam kitab I'anatul Talibin, la yurfa'u illa bi zakatil fitr wa huwa kinayatun an tawaqqufi tamami thawabihi hatta tuaddiya zakata fala yunafi husula asli thawabi biduniha. Puasa di bulan Ramadan itu digantungkan antara langit dan bumi. Tidak diangkat pada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan zakat fitrah. Ini artinya ini adalah kinayah yang ditangguhkannya kesempurnaan pahala puasa seseorang hingga dikeluarkan zakat fitrahnya. Selain zakat fitrah, ada hal-hal yang bisa kita jalankan. Di antara amalan-amalan yang bisa kita praktekkan itu adalah, yang pertama adalah menghidupi malam Id dengan ibadah. Tidak ada ketentuan perihal ibadah apa yang seharusnya dilakukan di malam Id. Artinya, apapun ibadah yang dilakukan, bentuknya ibadah tersebut, maka sesungguhnya ia telah menghidupkan malam Id sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bushral Karim. Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ashin mengatakan, bisa kita lakukan dengan salat tadarus dan zikir. Man ahya lailatul id ahyallahu qalbahu yawma tamutul qulub. Dan kesunahan itu sudah dianggap memadai dengan 3. Yang pertama, dengan menghidupkan hampir semalam suntuk dengan ibadah. Yang kedua, dengan cara sholat Isya dan subuh berjamaah. Atau bahkan yang ketiga, sekedar sembahyang subuh berjamaah itu sudah dinilai menghidupkan malam Id. Adapun amalan yang kedua adalah memperbanyak bacaan takbiran, sebagaimana dalam hadis dikatakan, "Aktsiru minat takbir lailatul idain fa innahum yahdimu dzunuba hadman." Perbanyaklah membaca takbiran pada malam hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Mengapa? Karena dapat meleburkan dosa-dosa. Takbir ini dibagi menjadi 2. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Takbir mursal yaitu pembacaan takbir yang tidak terikat waktu, karena dianjurkan sepanjang malam, seperti takbir di malam Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini takbiran yang terbatas pada waktu, seperti pembacaan takbir setiap selesai sholat 5 waktu, dimulai setelah sholat subuh hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai asar akhir hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Ini yang kita lakukan ketika Idul Adha. Kemudian amalan yang ketiga adalah mandi. Mandi ini disunahkan bagi siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan wanita yang tengah haid atau nifas itu boleh melakukan mandi Idul Fitri. Waktu mandi ini dimulai sejak tengah malam Idul Fitri sampai tenggelamnya matahari di keesokan harinya. Tapi yang lebih utama dilakukan adalah setelah terbit fajar. Adapun niatnya, nawaitu ghusla Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala.
Amalan yang keempat adalah makan sebelum berangkat sholat Id. Berbeda dengan sholat Idul Adha, yang mana ketika sholat Idul Adha makannya itu setelah melaksanakan sholat Idul Adha, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Muwatta Malik. Al-Imam Malik mengatakan annahu akhbarahu anna an-nasa kanu yu'maruna bil akli yawmal fitri qabla al-wudu. Qala Malik wala ara dzalika 'ala an-nasi fil adha. Adapun yang kelima, yaitu kita menuju tempat sholat Idul Fitri dengan cara berjalan kaki, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali, minas sunnati ay yakhruja ilal aidi masyian. Bagi yang tidak mampu berjalan kaki seperti orang tua, orang lumpuh, dan lain sebagainya, itu diperbolehkan untuk menaiki kendaraan. Adapun pulangnya, ini boleh dilakukan dengan cara tidak berjalan kaki. Amalan yang keenam adalah membedakan rute antara pergi dan juga pulang sholat Id. Dan dianjurkan juga rute keberangkatan itu lebih panjang daripada jalan pulang. Ini berlaku juga untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Tujuannya apa? Di antara hikmahnya adalah agar memperbanyak pahala menuju tempat ibadah. Yang ketujuh adalah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ini hukumnya sunnah muakkadah. Bahkan sebagian pendapat menyatakan bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Waktu sholatnya ini dimulai sejak terbitnya matahari sampai masuk waktu zuhur. Dan sunnah mengakhirkan sholat Idul Fitri hingga matahari naik 1 tombak atau seukuran 7 ziro. Tata caranya adalah kita melakukan sholat Idul Fitri sebanyak 2 rakaat dengan niat sholat Idul Fitri. Di rakaat pertama, sebelum membaca Al-Fatihah, sunnah takbir sebanyak 7 kali. Dan di rakaat kedua, sebelum membaca surat Al-Fatihah sebanyak 5 kali kita takbir. Kemudian yang ke-8 adalah berhias. Idul Fitri adalah waktunya berhias dan berpenampilan sebaik mungkin untuk menampakkan kebahagiaan di hari yang berkah itu. Berhias bisa dilakukan dengan membersihkan badan, memotong kuku, memakai wangian terbaik. Dan pakaian terbaik lebih utama daripada pakaian putih. Dijelaskan dalam kitab Bushrul Karim, yusannu lahu ayyal basa ahsana thiyabihi walau ghairu bayadin. Dianjurkan mengenakan pakaian terbaiknya meskipun itu bukan warna putih. Nah, kalau sama bagaimana yang terbaiknya? Wa inda tasawi al-bayadu aula. Kalau sama, putih dan bukan putih sama baiknya. Maka mengenakan pakaian putih itu lebih utama di hari Id. Pertanyaannya, apakah harus baju baru? Islam tidak secara khusus mewajibkan umatnya membeli baju baru saat Idul Fitri. Justru yang dianjurkan adalah mengenakan pakaian terbaik dan bersih, baik baru maupun lama, selama layak digunakan dan menutup aurat. Bahkan Rasulullah mempunyai jubah khusus untuk Idain, juga untuk hari Jumat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lahu jubbatan yalbasuha fil Idaini wa yaumil Jum'ah. Dan ketika kita membeli baju baru, ada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dikutip dalam kitab Al-Adhkar, yaitu Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khair ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Yang terakhir adalah bersilaturahim, baik dengan kerabat yang dekat dengan rumah kita maupun kerabat yang jauh yang dikenal dengan mudik. Mudik ini adalah tradisi yang baik yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di bulan Syawal ini, di hari Idul Fitri ini. Tentunya tujuan mudik ini bukan hanya untuk jalan-jalan semata, akan tetapi untuk bersilaturahim, menyambung hubungan
antar keluarga, saudara, maupun guru-guru kita. Banyak sekali keutamaan daripada keutamaan silaturahim. Di antara keutamaan silaturahim itu sebagaimana diungkap oleh Syekh Sulaiman Al-Bujairimi dalam kitab Hasyiatul Bujairimi 'alal Khatib, itu ada 10 keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika kita bersilaturahim. Yang pertama adalah mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membuat kerabat yang dikunjungi itu merasa bahagia. Yang ketiga, membuat bahagia malaikat. Mengapa? Karena malaikat menyukai orang yang menjaga silaturahim. Yang keempat adalah menciptakan kesan baik atau positif dari orang yang beriman terhadap mereka yang melakukan silaturahim. Yang kelima adalah membuat hati dan pikiran iblis resah. Kenapa resah? Karena mereka menginginkan perpecahan umat Islam, khususnya saudara kita sendiri. Yang keenam adalah memberi keberkahan umur. Yang ketujuh, rezeki bertambah berkah. Yang kedelapan, membuat bahagia orang tua, kakek, dan nenek yang sudah wafat. Mengapa? Karena mereka senang mengetahui keturunannya masih menjaga silaturahim. Yang kesembilan adalah menambah kewibawaan atau kehormatan bagi orang yang menjaga silaturahim. Dan yang kesepuluh adalah menambahkan pahala setelah orang yang menjaga silaturahim wafat, karena para kerabat menyebut kebaikannya saat masih hidupnya. Itulah diantara keutamaan-keutamaan silaturahim yang bisa kita dapatkan. Inilah amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika Idul Fitri ini telah tiba. Adapun pembahasan tentang halal bihalal yang ada kaitannya dengan silaturahim, mari kita saksikan pembahasan yang telah dipaparkan oleh saudara kita Al-Ustadz Fahrizal Fadil di channel yang lainnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.